Oke, sudah record, Mas. Siap. Baik. Kita mulai, Bu Nana. Gimana? Dimulai sekarang. Boleh ya? Kita mulai ya. Saya mau antarkan dulu sebentar ya. Ya, silakan. Oke, sepertinya teman-teman sudah banyak yang join. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi menjelang siang ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara 3 Minute Thesis Challenge atau 3MT Challenge yang merupakan acara yang dulunya rutin begitu di DTT UGM, yang merupakan sarana buat para mahasiswa S3 di DTT Fakultas Teknik UGM untuk mengkomunikasikan topik risetnya ya kepada teman-teman semua yang di sana memang tadinya sebagai sarana untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, hari ini ya yang merupakan 3 Minutes Thesis Challenge yang ke-8 Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Yang 1 sampai 7 kita laksanakan tahun lalu persis sebelum pandemi. Nah, hari ini kita awali, mudah-mudahan ini bisa rutin ya setiap minggu, mudah-mudahan, dan nantinya terbuka buat siapa saja ya, tidak hanya mahasiswa S3, sebenarnya S2 juga tidak ada masalah, kita open, dosen juga kita open. Karena tujuan utama daripada 3 Minutes Thesis ini adalah untuk memberikan awareness gitu ya, memberikan informasi kepada khalayak ya, kepada siapa saja terkait riset yang akan atau riset yang sedang atau riset yang telah dilakukan oleh presenter begitu. Nah, harapannya memang ini menjadi informasi awal ya, informasi singkat begitu kepada semua orang yang hadir untuk kemudian harapannya bisa menjadi awareness, bisa menjadi ajang kolaborasi mungkin nantinya ya antar peneliti. Jadi memang harapannya adalah bisa menyebarluaskan penelitian ya, dan yang terpenting juga adalah bisa meningkatkan kolaborasi antara peneliti ya, baik teman-teman mahasiswa maupun antara teman-teman dosen. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bu Triana Widyaning Tias ya. Bu Triana ini merupakan mahasiswa ya S3 di DTT Fakultas Teknik UGM yang hari ini beliau berkenan hadir untuk menyampaikan salah satu risetnya yang dari riset besar topik beliau di S3. Sebelum kita mulai, saya mengucapkan selamat dulu kepada Bu Nana yang insya Allah besok gitu ya, insya Allah besok akan diangkat sumpahnya menjadi seorang insinyur begitu di Indonesia. Semoga dengan amanah tersebut semakin kemudian Bu Nana bisa berkarya, berkontribusi dan lain sebagainya kepada Indonesia, begitu ya. Oke, tidak perlu berpanjang lebar Bapak Ibu sekalian. 3 Minute Thesis Challenge ini kita bagi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah paparan 3 menit. Cukup 3 menit saja dari presenter. Lalu sesi kedua adalah tanya jawab ya, tanya jawab begitu. Baik, tidak berpanjang lebar, 10.10 sudah tercapai. Kita mulai sesi yang pertama, pemaparan 3 Minutes Thesis Challenge oleh Bu Triana Widyaning Tias. Pada Bu Triana atau Bu Nana, kami persilahkan. Monggo Bu Nana. Oke, terima kasih Pak Adi. Dengar suara saya ya? Kedengaran Bu. Oke. Langsung aja ya untuk menyingkat waktu. Monggo. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada 3MT ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebagian penelitian saya yang berjudul User Profile Correlation Based Similarity Algorithm in Movie Recommendation System. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi yang pesat menyebabkan banyaknya data dan beragam produk yang dipasarkan. Hal ini
membuat pelanggan mengalami kebingungan untuk memilih produk mana yang tepat dan menyita waktu untuk memilih produk yang sesuai dengan keinginannya. Salah satu metode untuk memilih produk yang sesuai dengan keinginan tersebut adalah dengan menggunakan metode penyaringan informasi yang mampu merekomendasikan produk kepada pengguna yang dikenal dengan sistem rekomendasi. Di sini sistem rekomendasi dibagi dalam 3 pendekatan, yaitu content-based filtering, collaborative filtering, dan hybrid filtering. Collaborative filtering merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan untuk memberikan rekomendasi. Pendekatan ini dikategorikan menjadi 2, yaitu model-based method dan memory-based method. Memory-based method ini sering dikenal juga dengan memory-based collaborative filtering, yang tahapannya ada di gambar bawah ini ya. Dari tahapan-tahapan ini, proses perhitungan similaritas merupakan kunci utama dari suatu memory-based collaborative filtering. Di sini ada beberapa penelitian terkait yang sudah mengembangkan similaritas, diantaranya adalah Patra et al., Polatidis et al., Sun et al., Feng et al., dan Wu et al. Keempat peneliti ini mengembangkan MBCF dengan pendekatan hanya berbase rating saja. Kemudian Wu mengkombinasikan suatu metode similaritas yang mengkombinasikan similaritas berbasis rating dan berbasis behavior. Namun di situ Wu hanya menggunakan behavior yang berupa data genre. Untuk ini, dalam penelitian ini, kami mengembangkan suatu algoritma yang kami sebut dengan UPC-SIM yang mengkombinasikan behaviornya selain data genre, kita menggunakan user profile. Di bagian akhir dari blok ini merupakan suatu sistem MBCF yang kami kembangkan. Jadi yang berwarna hijau di sini adalah yang dikembangkan oleh Wu dari riset sebelumnya, dan kita menambahkan ada di sini user profile dan kita sebut dengan UPC SIM di sini. Ini adalah kita memberikan bobot dari kedua similaritas ini. Mungkin itu Pak Adi gambarannya dari riset yang kami kembangkan bersama promotor kami. Terima kasih Pak Adi. Saya kembalikan ke Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Nana. Pas 3 menit ya, luar biasa. Bu Nana, terima kasih. Sembari nunggu teman-teman bagi yang mau bertanya atau mau berdiskusi terkait topik yang diutarakan sama Bu Nana, monggo ya, nanti open mic, tidak ada masalah sama sekali. Kami berikan waktu yang sebesar-besarnya. Tetapi sembari memancing teman-teman bertanya ya, saya ingin mengelaborasi sedikit terkait Bu Nana. Bu Nana, ini kalau boleh tahu, dataset yang dipakai untuk memodelkan risetnya Bu Nana ini apa ya Bu? Ini ada di ini Pak Adi, Movilens. Oh, Movilens. Movilens 100K yang digunakan. Movilens itu berarti database-nya film ya Bu? Ya, database film. Nah, dari hasil riset Bu Nana ini, apakah kira-kira dimungkinkan tidak ya, kalau seandainya kemudian ini kita cemplungin atau kita pakai untuk dataset yang lain, katakanlah karena kita para mahasiswa dan dosen atau peneliti itu ya, misalnya terkait kalau ada dosen sedang mencari paper tertentu begitu, kemudian bisa kita munculkan rekomendasi paper-paper yang related gitu. Dimungkinkan tidak Bu ya? Jadi memungkinkan sekali Pak Adi, intinya karakteristik data dari dataset tersebut harus memiliki 3 data ini. Jadi data source-nya harus mengandung data rating, ini data yang mengandung data genre, ini sebenarnya ada di data movie, dan dia mempunyai data user profile-nya. Jadi sebenarnya user profile itu merupakan informasi tentang user. Jadi ketika kita misalkan mendaftar itu kan kita diminta mengisikan data nama kita, usia gitu ya. Jadi kita memakai 4 ya, ada age, gender, location, dan pekerjaan ya, occupation. Jadi kita mempunyai data user profile ini. Karena banyak data itu intinya hanya merecord data rating ini saja, sama data yang di
produk ini ya, di genre situ. Jadi dimungkinkan ya, bahkan tidak hanya paper-paper ilmiah ya, mungkin juga bisa pakaian gitu ya. Kalau kayak di toko e-commerce begitu ya, dimungkinkan ya yang multi tenant ya, kayak Tokopedia kan itu kadang kita jumpai itu ya. Nah, kira-kira Bu, kalau ini kemudian kita implementasikan, kira-kira apa yang akan dilakukan lagi supaya ini diimplementasikan gitu? Yang dilakukan ya. Oke, sebenarnya di sini kemarin kami sudah melakukan eksperimen ya Pak Adi ya. Penggabungan kedua similaritas ini karena tentunya variabelnya di sini kan tambah banyak ya. Jadi algoritmanya itu semakin kompleks ya. Algoritmanya semakin kompleks sehingga membutuhkan waktu yang semakin banyak ya, semakin lama. Jadi sebenarnya masih memungkinkan kita melakukan di sini parallel processing ya. Jadi di dalam riset saya kemarin, di sini saya melakukan perhitungan similaritas ini secara serial ya. Jadi menghitung dulu similaritas SR, menghitung similaritas SB, baru menghitung pembobotan dari similaritas itu. Pada dasarnya karena data yang digunakan ini adalah kalau rating kan data rating di sini ya. Kemudian yang data behavior kita mengambil dari data genre di sini. Kemudian weightingnya dari data user profile. Jadi pada bisa menggunakan parallel processing. Namun karena saya sendiri tidak terlalu paham codingnya parallel processing, makanya itu yang kami lakukan masih secara serial. Mungkin next research bisa dikembangkan ke sana, ada yang berminat untuk mengembangkan ke parallel processing. Oke, berarti bisa ada peluang kolaborasi ya sama teman-teman yang mencoba risetnya di topik sekitar parallel processing ya. Ada potensi itu ya Bu ya, potensi kolaborasi ya. Iya, kolaborasi. Oke, itu paparan dari Bu Nana. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, monggo Bapak Ibu sekalian, open mic. Boleh raise hand dulu atau mau langsung juga boleh. Monggo. Ya, bertanya Pak. Monggo Pak Iswandi, monggo. Ya, boleh kirim videonya. Wah, keren ini. Di mana nih Pak Iswandi? Wah. Nah, mungkin saya punya 10 pertanyaan. Banyak sekali ya. Yang pertama itu kalau jadi masuk dengan rating itu, maksudnya rating itu kan ada film dewasa, film agak dewasa, film anak-anak gitu ya. Atau dosis rating itu misalkan kalau ini misalkan dapat bintang 5, bintang 4. Rating itu seperti apa sebenarnya? Yang kedua, itu kalau kan ini istilahnya kan similarity ya. Nah, yang di similarity itu antara apa ya? Apakah dari seleranya si yang mau pakai, apakah seleranya antara film-film itu, maksudnya dia itu mencari, apakah dia melihat recordnya usernya itu melihat film apa aja gitu, terus kemudian disamakan dengan mencari film yang sama gitu ya. Nah, yang ketiga sampai ke 10 menyusul. Monggo. Akhirnya yang bagian. Ya, monggo Bu Nana dielaborasi. Oke. Tadi Pak Is yang pertama rating ya. Oke. Ya, jadi Pak Is kalau menonton suatu film itu biasanya kan kita disuruh memberikan data rating ya, rating terhadap film yang sudah kita tonton. Ya Pak Is ya. Tadi itu bintang-bintang itu ya, kayak bintang-bintang itu ya, kayak mana Gojek kasih bintang 5, bintang 4 itu ya. Ya, di sini dia men-skor dari nilai rating 1 sampai dengan 5. Jadi rating 1 mengindikasikan bahwa user itu tidak menyukai terhadap film yang ditonton. Sangat tidak menyukai ya. Kemudian yang 5 itu user sangat menyukai film yang ditonton. Itu deskripsi dari rating di riset ini. Ada lagi Pak Is tentang yang pertanyaan nomor 1? Jadi bukan rating dewasa, bukan rating atau R atau bukan. Jadi rating dari film yang ditonton oleh si user tadi. Dia suka
dislike sampai dengan very like. Oke, siap. Ya, siap ya. Kemudian Yang kedua, monggo. Ya. Yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Karena pas kok agak similarity, Bu. Jadi similarity itu maksudnya adalah similarity itu nanti apa antara apa dengan apa. Oke. Jadi similarity antar user ya. Jadi kesamaan, kemiripan dari user itu sering menonton film apa saja. Jadi kita menghitungnya dengan fungsi jarak ya. Jadi ada fungsi jarak bagaimana kita menghitung similarity antar kedua user tersebut. Jadi kita memakai PCC ya, Pearson Correlation Coefficient untuk menghitung suatu similarity-nya. Similarity antar user ya? Ya, similarity antar user. Jadi kecocokan dari film-film apa saja yang ditonton dari kedua user tersebut. Oh, jadi yang dibandingkan nanti kan saya sukanya nonton film ini, kemudian saya dicarikan user yang seleranya saya dengan saya, nanti dia nonton film apa aja gitu ya? Ya, iya betul, Pak. Iya. Saya kira nanti kalau dicarikan mau filmnya itu, akan nonton film ini bintangnya siapa saja, terus dicarikan bintangnya ini, seperti itu. Macam-macam gitu. Jadi di sini kan similarity based on user rating value. Jadi si user tadi kan bisa jadi merating suatu film meskipun dia sama-sama menonton film tersebut, nilai ratingnya bisa jadi yang satu tidak suka gitu kan, kemudian yang satu suka. Kemudian di situ yang akan mempengaruhi dari similaritas yang berdasarkan rating tersebut. Itu Pak Ais. Jadi kesamaan antara user ketika menonton suatu film tersebut. Nanti kalau yang usernya sama, kok seleranya sama bisa berjodoh. Bisa. Sekalian perjodohan. Direkomendasikan untuk berjodoh. Monggo. Lanjut. Ya, oke. Pak Iswandi, terima kasih elaborasinya. Menarik tadi ya, Pak Iswandi menanyakan similarity dan apa itu namanya terkait dengan ratingan ya, proses ratingan. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, monggo lo ya. Nggak usah, ini bukan benar salah ya. Ini untuk terkait kita mengeksplor Bu Nana penelitiannya. Barangkali kita bisa mengajak Bu Nana untuk berkolaborasi untuk riset kita dan seterusnya. Jadi memang target acara ini demikian. Monggo, bagi ada yang mau ingin elaborasi atau menawarkan kolaborasi. Ya, sembari nunggu yang hand, saya nanya dulu. Berarti ini bukan call start ya, Bu Nana ya? Karena tadi ratingnya harus ada dulu ya? Ya, ratingnya harus ada dulu. Ini tidak membahas tentang call start problem, Pak Adi. Oke. Nah, kalau ada perfilman atau user belum ngasih rating apa-apa, itu nanti dia direkomendasiinnya apa ya, Bu? Apa dari profilnya itu tadi ya, similarity-nya ya? Nah, bisa dari profilnya itu. Jadi di profil tadi kan ada age ya, usia, ada kemudian apa? Pekerjaan, jenis kelamin. Dari situ sebenarnya bisa digunakan untuk mengatasi call start problemnya itu, Pak Adi. Jadi kan ya, sama nanti juga menggunakan fungsi distance ya. Jadi kesamaan jarak tadi kita memberikan apa itu menghitung akar dari apa itu user profile-nya tadi ya, berat dari user profile tadi, sehingga si user tadi mirip dengan yang mana gitu dari kesamaan user tadi. Itu bisa untuk mengatasi call start problemnya itu. Tapi kami tidak membahas sampai di sana, Pak Adi. Oke, siap. Ya, sebenarnya yang bisa dikembangkan gitu. Oh, sembari lagi-lagi menunggu teman-teman yang nanya. Similarity-nya tadi pakai Pearson ya, Bu ya? Kalau nggak salah tadi Bu Nana bilang. Pearson correlation ya, Bu ya? Betul ya? Iya, PCC ya. Pearson correlation. Itu nanti kan ada age, ada umur ya, kemudian ada pekerjaan ya,
Ada apa lagi tadi itu? Jenis kelamin sama ada kotanya ya, kota dia tinggal ya Bu ya, betul ya? Ya. Nah itu yang dikorelasiin empat variabel itu atau gimana? Kombinasi atau kombinasi? Oke, di dalam riset kami ini Pak Adi, yang user profile-nya, mungkin saya buka papernya ya Pak Adi ya. Nggak usah, cerita aja. Ya, dari sini. User profile ini kebetulan kita menggunakan untuk pembobotannya. Kalau yang ini tadi, sebentar, saya tak pakai apa itu? Nah, yang di sini Pak Adi ya. Ini ada similarity based on user rating value. Jadi di sini kita menggunakan data rating ini. Oke. Kemudian similarity based user behavior value. Di sini kita menggunakan data dari genre ini untuk menghitung similaritasnya itu. Sementara user profile di sini digunakan untuk pembobotan dari kedua similaritas ini. Jadi kita kan mempunyai data X, gender, occupation, and location ya. Ketika empat data itu kita ambil koefisien korelasinya. Makanya kenapa kita menyebutnya di sini adalah user profile correlation. Karena kita mengambil data koefisien korelasi antara, ya. Jadi kita memberikan bobot terhadap similaritas berdasarkan rating ini, koefisien korelasi antara nilai rating itu dengan si user profile tadi. Kemudian untuk yang bobot dari similaritas behavior ini kita menggunakan koefisien korelasi dari user profile dengan di sini nilai behaviornya tersebut. Itu Pak Adi. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Nana. Monggo Bapak Ibu sekalian masih ada waktu bagi yang ingin bertanya, monggo. Mas Amar barangkali mau bertanya, monggo. Mas Bayu. Mas Bayu, konsumsinya sudahkah? Nah, kalau misalkan kalau itu kan berdasarkan user profile ya. Kalau di luar itu apakah ada sistem cara lain yang disimilarity selain usernya di level yang lain gitu ya maksudnya? Apakah ada ya? Pak Adi, mohon diulang Pak Adi pertanyaannya, di saya suaranya kok agak nggak jelas. Metode user similarity yang lain selain korelasi ya, Pak Iswandi? Selain user profile. Selain user profile. Ya, selain user profile Bu Nana, ada lagi nggak teknik-teknik yang lain? Oke, Pak Iswandi. Jadi kalau di sini Pak Iswandi di tabel ini sebenarnya kita ini mengacu pada riset-riset sebelumnya. Jadi di dalam riset sebelumnya itu kan di sini ada Patra et al. Di sini keempat penelitian ini dia hanya menggunakan berbasis rating untuk menghitung nilai similaritasnya. Bu Nana bisa di show Bu biar lebih gede ininya PowerPoint-nya. Di show. Iya. Bentar, belum muncul. Nah, siap. Lanjut Bu Nana. Oke, kemudian di sini Wu di sini ya, Wu et al di sini mengembangkan dia tidak hanya berbasis rating karena ada orang itu memberi rating tinggi belum tentu sebenarnya orang itu suka ya. Kadang kayak saya itu karena faktor kayak kita pesan Gojek online gitu ya, kita selalu nggak enakan ya. Karena mungkin biar jadi dia memiliki suatu tips yang lain. Jadi setiap individu itu dia men-skor nilai 3 dan 5 itu kan ada yang kejam, ada yang murah hati gitu ya intinya. Makanya Ibu ini mengembangkan suatu yang ini Pak Is. Jadi dia memperhatikan perilakunya. Sebenarnya di sini perilakunya si user tadi itu suka terhadap genre apa. Jadi ada suatu faktor genre ya, karena di sini tadi di dalam rating itu dia men-skor 5 itu belum tentu 5-nya si A sama dengan bisa jadi dengan 3-nya si B gitu ya. Jadi dikembangkanlah behavior ini. Jadi seberapa banyak itu genrenya usernya ya, bukan genre film ya.
genre film. Jadi si Oh, user genre. sebenarnya suka genre yang mana gitu loh Pak Thais. Genre film. Genre film. Jadi kita memperhatikan juga faktor genre tersebut karena bisa jadi orang tadi sebenarnya suka terhadap animasi, sama dia nilai 5 terus terhadap film tersebut. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ini kekurangan dari Wu tersebut. Nah, kemudian di penelitian kami itu padahal ada faktor behavior lain, ya. Jadi perilaku yang lain, misalkan bisa jadi dari kita menganggapnya di sini user profile, karena intinya kayak usia tadi, si orang yang usianya misalkan 17 akan memiliki dia cenderung menonton film yang akan berbeda dengan orang yang usianya 40 tahun ke atas, misalkan seperti itu. Sama juga tadi location. Jadi orang yang tinggal di daerah kota tentu akan memiliki suatu pilihan yang berbeda dengan orang yang tinggal di pesisir. Makanya kenapa kita mengambil adanya faktor user profile tersebut. Itu Pak Is. Oke, siap. Ini emang menarik ya, karena ini risetnya Sufi ini ya. Kok bisa Sufi Pak Is? Suka film. Oh, Sufi benar ini, suka film. Oh ya, Bu Nana, berarti Siwu itu bisa dibilang ingin mengukur agreement ya, agreement antar user ya, seberapa agree mereka gitu ya, terhadap suatu rekomendasi film ya. Bisa dikatakan demikian nggak, agreement seperti itu nggak? Iya, jadi dia kan ingin memperbaiki dari faktor similaritas. Jadi tadi kan kalau hanya berbasis saja, belum mewakili suatu preferensi dari si user tersebut. Sehingga dia memandang dari faktor yang lain, yaitu dari genrenya tadi. Oke. Kemudian kami memandang lagi dengan faktor yang lain. Tadi dengan asumsi bahwa usia seseorang yang usianya masih muda dengan yang tua tentu mempunyai preferensi yang berbeda tadi. Oke, siap. Nah, ngomong-ngomong tentang agreement tadi, saya kok jadi kepikiran atau teringat dengan yang namanya kappa score ya, atau kappa koefisien ya. Itu kan digunakan kalau di statistik untuk mengukur inter-rater agreement gitu ya. Kalau inter-rater itu kalau di sini berarti user inter-user agreement. Itu barangkali bisa dipakai ya Bu Nana? Menurut saya habis. Monggo Bu Nana. Jadi ini kemarin kan saya kebetulan memakai koefisien korelasi ya Pak Adi ya yang di sini. Dulu kan juga diskusi ketika pertama kali juga sama Pak Adi, apa ya kira-kira yang bisa digunakan untuk membuat pembobotan itu. Makanya kita memakai yang analisis regresi linear berganda itu Pak Adi, karena kita memakai beberapa variabel. Sebenarnya kalau menurut saya juga bisa Pak Adi pakai kappa tadi Pak Adi. Bisa untuk pengembangan ya tadi yang siapa yang tertarik tadi ya. Halo Pak Adi? Hilang malah. Hilang. Pak Adi? Pak Is, Pak Adi kemana? Kalau mengujinya gimana ya? Halo. Jelas ya? Oh, malah hilang. Sepertinya berusaha masuk lagi Pak Adi sebentar. Udah nah. Ya. Kalau itu nanti mengujinya gimana ya? Mengujinya hasilnya itu?
Ataukah perlu ada kayak kuesioner itu, atau pakai ada orang yang jadi orang apa ya, uji gitu. Oke, jadi pengujian di sini sebenarnya ini tadi ya, dari algoritma saya kan ada di sini. Nah, dari algoritma ini digunakan untuk melakukan prediksi terhadap prediksi rating dari movie yang belum di-rate oleh si user tadi. Jadi di dalam sistem rekomendasi itu ada 2 metrik yang digunakan ya, metrik evaluasi prediksi dan metrik evaluasi evaluasi dari top end recommendation. Jadi di sini yang ini evaluasi yang kami gunakan di sini adalah evaluasi terhadap rating prediksi. Jadi kita memakai MAE dan RMSE. Jadi di sini error dari prediksinya. Nah, di next paper ya, ini sebenarnya paper saya yang pertama yang saya presentasikan ya. Jadi di next paper itu bisa di sini juga kita menguji dari akurasi dari precision, recall, dan F1 score-nya. Jadi seberapa presisi sistem rekomendasi ini menghasilkan suatu rekomendasi bagi si user tadi. Itu Pak. Tadi katanya sudah dibagi itu ya, ada yang bagi data untuk menguji gitu ya. Iya. Itu Pak Adi udah datang itu Pak. Ya, sorry, tadi baterainya habis ya, nggak ngomong-ngomong laptopnya. Lanjut, monggo. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, monggo Pak Bayu, Pak Amar, teman-teman sekalian monggo. Mumpung ada Bu Nana nih. Yang bertanya dapat APC Pak Adi. Apanya Bu? Yang bertanya dapat APC rewardnya. Oh. Oh iya, lupa ini menyiapkan reward. Ya iya, tadi harus ada reward ini kayaknya. Ada bendahara ada kan? Bendahara siap ya. Iya, untuk future works-nya apa ya Bu Nana? Barangkali supaya siapa tahu ada teman-teman di sini yang future works-nya itu bisa connect ya, sehingga bisa kolaborasi. Oke, di sini ya tadi salah satunya Pak Adi. Kalau ini tadi yang problem berikutnya kan sebenarnya masalah waktu tadi ya. Oh iya. Jadi kalau di set pertama, tapi ini sudah saya pakai ya akhirnya di paper yang kedua saya ya. Jadi untuk waktunya, untuk mengatasi waktu tadi saya membuat metode clustering. Jadi sebelum proses ini ada clustering dulu. Kita juga menggunakan seluruh data rating yang ada. Ini sebenarnya membuat beban di dalam komputasinya karena kita menggunakan keseluruhan data. Kalau di cluster nanti lebih sedikit ya pemrosesannya. Sebagian data sehingga di sini waktunya akan menjadi lebih singkat. Betul. Ya memang 2 itu dari problem yang di riset disertasi saya ya. Jadi ingin meningkatkan akurasi yang pertama, yang kedua adalah ingin mengatasi waktu komputasinya. Nah, tadi juga sebenarnya di sini bisa dilakukan dengan parallel processing. Nah, ini tadi ya parallel processing. Atau juga kemarin bisa juga dilakukan dengan deep learning juga bisa di sini. Jadi itu pengembangan yang ke arah future work-nya. Kalau ada yang mau meneruskannya ya. Kalau boleh tahu time execution-nya berapa ya Bu kemarin diukur orang? Berapa ya? Bentar Pak Adi, saya lupa. Bu Nur, kalau mau nanya monggo Bu, open mic Bu Nur Wijayaning. Monggo.
Kalau mau open mic aja Bu, it's okay. Ini Bu Nur Wijayani ini temannya Pak Rifki ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini metode yang kami usulkan itu memiliki time eksekusi yang lebih lama ya dibanding dengan metode yang itu diusulkan oleh Ibu, ataukah di sini adalah metode yang diusulkan memakai yang berbasis rating tadi ya. Jadi ini untuk time execution-nya. Oke, itu mungkin yang oleh karena itu menjadi isu Ibu untuk penelitian berikutnya ya. Iya, betul. Oke, Bu, ini ada pertanyaan dari Bu Nur Wijayani karena Bu Nur ini sepertinya sedang ada kesibukan sehingga belum bisa open mic. Saya bacain ya, Bu ya, pertanyaan dari Bu Ning ini. Oke, Bu Ning ini bertanya, Bu, apakah model yang dibuat Bu Nana ini ya udah diujikan sebagai aplikasi standalone atau sebagai plugin atau bagaimana, Bu? Seperti itu. Kalau belum mungkin apakah dimungkinkan demikian? Oke. Jadi pengujian ya. Jadi pengujian di sini masih menguji sebagai menguji algoritmanya tadi ya. Jadi kita menguji errornya tadi ya, error prediksi tadi. Sama pengujian di dalam waktu. Kalau dikembangkan di dalam sistem rekomendasi yang misalkan berbasis web gitu-gitu belum ya. Jadi sebatas kita menonjolkan algoritma yang kita usulkan itu. Jadi masih bisa dibilang tahap modeling ya, belum tahap deployment ya Bu ya. Oke, jadi belum dibuat ya, belum dibuat deploymentnya, sehingga implementasi di dalam real world application memang belum ya, karena memang masih fokus di dalam pemodelan ya, terutama untuk menghandle tadi ya Bu ya, time-nya ya. Nanti kalau time-nya terjawab mungkin bisa. Oh ya, ngomong-ngomong paralel programming kok saya jadi ingat Pak Dani ya, Pak Iswandi ya, Dani Pradipta ya. Mungkin bisa itu nanti tuh kolaborasi sama Pak Dani Pradipta ya terkait Dani Dadipta, seperti itu. Ini bukan pra tadi. Oh iya. Kalau pra kan sebelum sudah. Sebelum, kalau Dani Adit. Oh, kalau A? Tidak. Oh, tidak ya benar. Oke, siap. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau nanya lagi mungkin? Silakan, mumpung waktunya masih ada nih. Ini mesti di absen ini biar ada yang mau nanya ini. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Monggo, mumpung Bu Nananya masih ada nih. Oke, halo. Ya, sepertinya teman-teman sudah cukup puas ya dengan uraian Bu Nana. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi atau mengkonfirmasi lagi. Saya kira mungkin pertemuan 3 minutes tesis ini kita cukupkan ya. Kita cukupkan sekian. Terima kasih pada Bu Nana. Selanjutnya mungkin kalau ada yang sudah mau mengusulkan, Pak. Iya, betul. Nanti kita mengundang ya, kita juga mengundang kepada teman-teman bagi yang ingin presentasi di 3 minute testing di forum ini, monggo gitu ya, monggo bisa menghubungi saya atau Bu Nana atau Pak Iswandi ya. Masuk Pak. Nomor-nomor dari itu banyak. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bu Nana yang sudah menyempatkan waktu ya untuk berdiskusi kepada kami terkait topik risetnya seputar recommendation system. Mudah-mudahan risetnya Bu Nana bisa maju terus ya, bisa diimplementasikan dan seterusnya sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan bagi teman-teman yang sedang studi mudah-mudahan dilancarkan studinya begitu, penelitiannya sehingga bisa lulus sesuai harapan. Demikian, sebelum saya tutup, mungkin Bu Nana last speech, monggo Bu Nana.
Oke, terima kasih teman-teman rekan-rekan semua ya atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan jika ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf ya. Sudah Pak Adi, itu cukup. Baik, terima kasih Bu Nana. Oh ya teman-teman, satu lagi saya ucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Fakultas Teknik UGM, dalam hal ini Pak Purwoko yang telah mendukung acara ini dengan menyediakan akun Zoom yang premium, yang kita berterima kasih sekali.